Salam, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Heri Harjanto. Jadi saya pengampu agama Kristen. Untuk saat ini kita akan masuk di pertemuan yang ke-10 ya, tentang iman Kristiani dan kerukunan hidup umat beragama. Sebelum kita lanjut, kita akan dasari dengan firman Tuhan dahulu ya, dari Matius 22 ayat 39 yang mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagian lain menjelaskan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Ini dari Matius 5 ayat yang ke-9. Ya, kita bahas tentang kerukunan umat beragama. Mengapa? Ya, sejak memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk ya, pluralis dari segi suku, budaya, dan juga agama. Nah, umat Kristen yang ada di tengah-tengahnya menjadi bagian integral ya dari bangsa Indonesia yang pluralistik ini. Kenyataan ini harus disikapi dengan tepat agar menjadi berkat ya bagi sesama, bagi bangsa, dan bagi negara. Nah, untuk mewujudkan keberagaman menjadi berkat, ya pentinglah yang namanya kerukunan umat beragama. Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Yang pertama, bahwa kemajemukan ini sebenarnya merupakan suatu potensi besar ya untuk bangsa Indonesia. Ya, dengan adanya kemajemukan kita bisa belajar dari satu dengan yang lain. Namun di sisi lain, kemajemukan ini juga menjadi potensi disintegratif apabila tidak ditangani dengan arif ya. Jadi masing-masing merasa benar sendiri. Bagaimana kehidupan orang Kristen di tengah pluralitas ini? Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ternyata Yesus lahir dan hidup, berelasi serta berinteraksi itu di tengah bangsa yang majemuk ya, baik dari keragaman kepercayaan, suku maupun golongan. Nah, Yesus mengajarkan ya, dia memerintahkan pengikutnya untuk mengasihi sesama ya, seperti diri sendiri. Nah, teladan dan perintah Tuhan Yesus ini harus menjadi model hidup ya buat umat Kristen yang ada di Indonesia, yang hidup di tengah-tengah suatu bangsa yang majemuk ini. Jadi umat Kristen harus mengembangkan ya dialog, komunitas, toleransi, persaudaraan, dan persahabatan antar umat beragama, antar suku dan bangsa. Nah, mensikapi kondisi ini, pemerintah memiliki satu program yang disebut dengan Tri Kerukunan. Kerukunan yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Kita menyadari bahwa penafsiran dari kitab-kitab menimbulkan satu aliran yang berbagai macam-macam gitu ya. Maka intern umat beragama itu harus diselesaikan. Bagaimana bisa rukun dengan baik? Karena kalau enggak juga intern ini menyebabkan masalah juga kalau merasa paling benar masing-masing. Nah, yang kedua, kerukunan yang di sini adalah kerukunan antar umat beragama. Kalau tadi intern karena aliran, sekarang antar agama ya. Kita lihat di Indonesia ada beberapa agama yang berbeda, bagaimana itu bisa hidup dengan rukun. Dan yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Ya, kadang umat yang terlalu serius dengan agamanya, kadang dia sampai lupa gitu ya, bahwa hidup di Indonesia juga ada peraturannya gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa disinkronkan. Jadi, tri kerukunan, rukun intern umat beragama, rukun antar umat beragama, dan juga rukun antara umat beragama dan pemerintah. Menanggapi ini muncul satu konsep tentang moderasi beragama ya di Indonesia ini. Apa itu moderasi? Moderasi merupakan kata serapan dari bahasa Latin, yaitu moderatio ya. Kata ini berarti kesedangan, tidak berlebih maupun tidak berkurang. Kata moderasi ketika dalam konteks beragama merujuk kepada suatu sikap untuk menghindari atau menentang praktek-praktek beragama yang terlalu ekstrim. Sehingga melalui moderasi beragama, maka penganut agama dapat mengambil posisi di tengah di antara yang sikap eksklusif dan inklusif. Tapi tetap di dalam keyakinan yang teguh, tetapi di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita bisa menempatkan di posisi yang aman ya, yang baik ya. Nah, betapa pentingnya moderasi beragama ini.
ada 3 arti penting ya bagaimana penerapan moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama, bagaimana mengajak warga negara untuk memeluk salah satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi bagaimana memeluk dengan baik. Yang kedua, salah satu tujuan agama adalah mewujudkan keteraturan, kedamaian dan keselamatan di masyarakat. Ya. A itu tidak, agama itu kacau ya. Jadi ketika beragama agar teratur ya dan tidak kacau begitu ya. Yang ketiga, perjumpaan aneka agama dan keyakinan asli itu berpotensi untuk menimbulkan kekacauan. Dengan demikian maka moderasi beragama menjadi satu perjumpaan ya mereka yang justru akan menjadi kekuatan karena akan saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Jadi ketika moderasi beragama diterapkan, keberbahagiaan tadi justru akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kekristenan sendiri di dalam kaitannya dengan moderasi beragama? Kekristenan mendukung perwujudan moderasi beragama, ya, khususnya di Indonesia ini. Karena kekristenan menghendaki satu kegiatan peribadahan kepada Yesus tidak membuat orang lain itu rugi atau menderita, ya, bahkan mati. Gitu ya. Nah, ada beberapa bukti yang bisa kita lihat bahwa kekristenan juga merindukan ya moderasi beragama ada di Indonesia. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah ajaran dan keteladanan Yesus, baik dari segi ajarannya maupun dari segi keteladanan hidupnya untuk mengasihi semua orang. Ini mendukung bagaimana moderasi beragama ini diwujudkan. Berikut bagaimana peran agama Kristen yang moderat di keluarga, di masyarakat, dan di perguruan tinggi. Ya, khususnya di kampus ya, karena mahasiswa ada di kampus. Maka kampus itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Bahkan terdapat juga dari luar Indonesia ya. Jadi kampus adalah lokasi yang tepat untuk melakukan praktikum. Sekaligus ini ya untuk praktek bagaimana moderasi beragama itu dijalankan. Jadi mahasiswa seharusnya terpanggil untuk mengaplikasikan moderasi beragama itu di kampus, menjadi miniaturnya untuk hidup bermasyarakat nantinya. Dengan satu harapan, Indonesia akan menjadi negara yang penuh dengan kerukunan, perdamaian, dan penuh dengan kemuliaan Allah, di mana Yesus Kristus akan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.